Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yudi. Kali ini saya akan memberikan tutorial di Excel, cara membuat table dan mengisinya menggunakan form. Selanjutnya saya juga akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat rumus menggunakan rumus aritmatika atau matematika dan menggunakan rumus function. Baik, kita mulai dengan membuka Excelnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka blank workbook untuk membuat file baru. Ini akan saya tampilkan dalam gambar yang tampilan besar dikit ya. Oke, misalkan kita ingin membuat daftar penjualan barang. Misalkan toko barokah ya. Misalkan kita bikin penjualan barang ATK misalkan ya. Kemudian kita bikin fieldnya terlebih dahulu, misalkan nomor, lalu di B4 kita buat nama barangnya. Selanjutnya di C4 kita buat harga satuan misalkan. Lalu di D4 kita buat jumlah penjualan. Kemudian di sampingnya kita buat total. Nah, kemudian kita mau edit dulu ya sebentar ya. Ini untuk tampilannya, misalkan nama barang kita lebarin aja dengan cara kita drag di bagian kolom B dan C. Kemudian harga satuan, mungkin ini kita buat wrap text saja ya, biar tulisannya terlipat ke bawah seperti ini. Jumlah penjualan juga kita lipat juga. Oke. Kemudian kita edit, kita letakkan di center dan middle. Ini kita pendekin tingginya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat table ini agar dapat diisi menggunakan form. Caranya kita blok terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih format as table. Kita pilih yang mana aja ya. Misalkan saya suka warna hijau. Kemudian jangan lupa my table has header-nya kita centang ke checklist, lalu kita oke. Setelah kita buat format table, maka nanti di setiap field itu terdapat tombol-tombol seperti combo box ya, seperti ini. Ini kita biarkan aja dulu. Lalu kita akan menampilkan tabel ini supaya terlihat di dalam form ya, atau kita akan mengisi table ini menggunakan form. Nah, untuk form itu sendiri kita lihat di bagian ribbon sini. Kalau misalkan belum ada, kita bisa gunakan tombol customize quick access toolbar nih yang ada di sebelah sini, yang kecil ini. Kita klik. Selanjutnya kita pilih more common ya, more common. Nah, selanjutnya kita pilih di sini yang quick access toolbar, tetap di sini ya.
Lalu kita pilih yang choose common from-nya yang common not in the ribbon, artinya perintah yang tidak terdapat di ribbon ini yang ini ya. Karena kita mau cari form nggak ada, berarti kita pilih yang common not in the ribbon. Lalu kita cari form ya, form depannya huruf F ya, form. Nah ini dia teman-teman, form. Selanjutnya kita pilih add. Nah sekarang dia muncul di sini, lalu kita oke. Nah selanjutnya nanti di bagian ribbon akan muncul tuh formnya. Nah setelah ini, agar tampilan dari field ini menjadi form, kita harus klik atau kita blok terlebih dahulu ya. Tapi kalau kita mau klik salah satunya pun nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau kita nggak klik gimana? Kalau kita nggak klik, misalkan kita klik di luar, kita klik form, maka tampilan seperti ini ya. We could do this for the select range ya, artinya dia harus diselect dulu salah satu atau semuanya. Misalkan kita pilih yang nomor aja deh ya contohnya, lalu kita pilih form, maka dia nanti tampil akan seperti ini tuh, nomor, nama barang sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Selanjutnya kita akan coba isi misalkan nomor 1. Kemudian untuk pindah ke bawah ini kita bisa gunakan tombol escape ya teman-teman ya. Sorry bukan tombol escape ya. Tombol tab, maaf, tombol tab. Oke, bentar. Kemudian nama barang misalkan pensil ya, pensil. Kita tap lagi, harga barang, harga satuannya misalkan 5.000. Lalu kita tap lagi, jumlah penjualan misalkan terjual 150 piece ya. Kita tulis 150 aja. Nah untuk totalnya nanti ya kita akan buat totalnya, karena totalnya ini akan kita buat rumus ya teman-teman ya. Jadi kita kosongkan aja. Terus untuk masukin data baru lagi, kita pilih new. Nah ini yang tadi data pertama itu sudah masuk nih teman-teman. Kita buat sekarang nomor 2. Kemudian kita tap lagi nama barang misalkan buku tulis. Kemudian kita buat harga satuannya misalkan 7.500. Lalu untuk jumlah penjualannya misalkan terjual sekitar 300 piece ya. Lalu kita pilih new lagi. Kita coba masukin satu lagi ya teman-teman ya. Misalkan nomor 3. Nomor 3-nya misalkan pulpen. Lalu harga satuan misalkan 6.000 misalkan ya, 6.000. Lalu jumlah penjualan terjual misalkan laku keras nih misalkan 500 piece. Wah untung banyak ya. Lalu setelah itu kita pilih close ya. Kalau nggak ada lagi data yang ingin kita masukkan, kita langsung bisa pilih close. Nanti yang pulpen juga akan masuk sendiri ya. Nah selanjutnya kita akan buat perhitungan nih untuk total ya. Untuk totalnya kita akan hitung. Nah untuk total ini kita akan coba menghitungnya, karena harga satuannya 5.000 dan jumlah terjualnya itu ada 150, maka kita harus kalikan ya. Nah untuk mengalikannya kita cukup menggunakan alamat sel teman-teman. Jadi alamat sel harga satuan kita panggil, dan dan untuk jumlah penjualan juga akan kita panggil ya alamat selnya, dengan cara pertama untuk membuat rumus diawali dengan tanda sama dengan ya, sama dengan. Selanjutnya kita masukkan harga satuannya. Nah untuk memasukkan harga satuannya kita nggak perlu mengetikkan jumlahnya ya, 5.000, cukup kita klik saja 5.000 itu ada di sel berapa, misalkan di sel C5 ya, kita cukup klik C5 nya. Nah seperti ini, lalu dikali. Kalau kali itu lambangnya bintang ya teman-teman ya, kali. Oke mana nih kali ini? Kali ya. Kemudian kita kalikan jumlah penjualan. Jumlah penjualan di sini kita klik yang 150. Nah, kalau sudah
kita tekan tombol enter. Nah, hebatnya kalau kita menggunakan format table atau menggunakan form seperti tadi, database, untuk data-data yang lainnya kita nggak perlu nyari lagi ya, teman-teman ya, nggak perlu lagi nyari-nyari rumusnya. Nanti dia akan mengisi secara otomatis ke bawah seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan coba membuat atau memberikan tutorial bagaimana cara memberikan rumus function ya, rumus function yang biasanya digunakan untuk misalkan mengetahui totalnya nih, total dari penjualan nih ya, kemudian berapa penjualan yang paling tinggi, kemudian berapa penjualan yang paling rendah, terus rata-rata penjualan berapa ya. Nah, kita buat misalkan di sini grand total, lalu ada penjualan tertinggi, lalu ada penjualan terendah, lalu ada rata-rata penjualan, rata-rata penjualan. Kemudian kita akan coba cari nih, yang pertama grand total. Untuk grand total itu adalah total keseluruhan dari jumlah penjualan pensil, buku tulis, dan pulpena. Ini berarti kita total ya teman-teman ya. Caranya kita tidak menjumlahkan ya teman-teman ya, tapi cukup menggunakan function ya. Function yang kita gunakan yaitu adalah function summary atau sum ya. Kita klik sumnya. Nah, oke, ntar ini kenapa jadi 0 ya, kita coba back. Oke. Nggak tahu ya, ini saya juga agak kurang paham ketika tadi kita summary tiba-tiba jadi 0. Tapi kita undo saja teman-teman, nanti dia juga akan menjumlahkan secara otomatis ya. Nah, ini sudah benar ya teman-teman ya. Totalnya adalah 6 juta nih ya. Kemudian kita mau cari penjualan tertinggi, kita klik di sini. Lalu kita pilih auto sum. Untuk mencari penjualan tertinggi atau mencari nilai tertinggi, kita bisa menggunakan rumus function max ya. Kita klik max. Nah, dia langsung mendapatkan tuh penjualan yang paling tinggi. Di sini ada 3 juta ya. Kemudian kita cari penjualan yang paling rendah. Kita pilih lagi auto sum. Untuk mencari function terendah yaitu menggunakan min. Nah, langsung dapat tuh 750.000 ya. Dan kita akan cari yang terakhir rata-rata penjualan ya. Artinya penjualan ini, dari penjualan ini total semua ini rata-ratanya berapa ya. Kita pilih average ya. Nah, di sini klik average. Nah, berarti total rata-rata penjualan itu adalah berapa nih teman-teman? 2 juta ya. Kalau dirata-ratakan semuanya jadi 2 juta. Nah, setelah ini kita coba untuk edit teman-teman ya. Untuk edit misalkan kita mau rata ini dari daftar penjualan barang, yang judul atasnya kita ratakan aja nih teman-teman, karena ini kolomnya sampai E berarti kita blok sampai E. Lalu kita merge ya, kita gabung. Nah, seperti ini. Yang toko barokahnya juga kita merge juga biar rapih ya teman-teman ya. Kalau mau dikasih bold juga boleh ya, biar tebal. Kemudian yang lain-lainnya tinggal kita kasih border. Kita blok semuanya tabelnya, lalu kita kasih border ya. Cukup kita kasih all border saja biar kita nggak ribet ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.